Halo Ibu, Halo Rihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Rihan gimana? Baik juga? Baik Ibu, Alhamdulillah. Ditunggu ya kepulangan ke Indonesianya Ibu. Insya Allah, nanti Ri, Insya Allah saya pulang itu Maret ke April. Jadi saat Ramadan gitu pulang, lalu setelah Idul Fitri baru kembali lagi ke sini. Gitu ya, mudah-mudahan kita Oke, ketemu, kita bisa meet up ya Ri ya. Oke, oke, Ibu. teman-teman semua. Yang ada di podcast ini, yang lihat, maksudnya menonton, ini kita berdua nih harus kenalin diri dulu. Yang pertama adalah dari Rihan. Rihan, kenapa namanya Rahma? Rihan? Apa Rihan Rahma? Aulia? Rihan Rahma, iya Rihan Rahma Aulia. Wow, ini bagus banget ini. Oke, tapi dipanggil Rihan, benar kan? Atau Benar dipanggil Ibu. Rahma? Rihan. Ya, teman-teman kita tuh adalah dua orang yang saling, kalau saya sih mengagumi Rihan ya, saya nggak tahu Rihan mengagumi saya atau enggak, tapi saya betul-betul mengagumi Rihan, teman-teman. Kenapa? Karena Rihan ini adalah Gen Z ya, yang to be honest, Rihan itu adalah dulu siswa saya di sebuah sekolah yang ada di Bandung. Dan saya benar-benar sangat takjub ketika melihat Instagramnya Rihan, karena Rihan itu ternyata punya foundation lah ya, kalau misalnya kita boleh bilang, namanya adalah Biang Bahagia. Dan Biang Bahagia ini eh, yang menarik itu adalah karena Rihan running bisnis gitu, tapi juga melakukan kegiatan filantropi. Jadi filantropinya adalah bentuknya ketika Rihan jualan ya, dari di sini yang saya lihat itu lebih banyak yang dijual itu adalah kebaya ya Ria. Pokoknya kain lah ya, kain batik. Nah, kain batik khas gitu. Nah, 60% keuntungannya itu adalah untuk donasi, untuk filantropi gitu, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, saya pikir ini adalah kegiatan yang sangat out of the box dan inspiratif untuk kita semua gitu, yang mudah-mudahan juga inspiratif buat teman-teman. Nah, mungkin kita di ngobrol-ngobrol santai ini ya, teman-teman semuanya, kita coba tanya-tanya Rihan juga sambil diskusi bareng. Kira-kira gimana sih awal mula Rihan itu punya Biang Bahagia? Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Sebelumnya, eh, mungkin karena punya guru yang hebat, kan betul Bu Dini Oh, guru saya, dan guru berprestasi ketika saya sekolah, akhirnya kayaknya menghasilkan banyak guru murid-murid yang hebat, hebat Ri. juga, semuanya Amin. hebat. Amin. Mungkin awal mula membangun Biang Bahagia itu ketika COVID, baru kepikiran ya, karena itu dari adik saya sendiri. Saat itu dia lagi ulang tahun, terus mungkin lagi COVID kan memang suasana cukup chaos ya Bu ya. Ketika itu dia ulang tahun, terus dia bilang, semoga ada videonya, kebetulan di Instagram saya up juga. Eh, Semoga kakak bahagia. Nah, akhirnya pertanyaan ketika momen lagi sedih, akhirnya saya tanya ke diri saya, emang saya nggak bahagia ya? Terus apa yang saya cari di dunia ini? Akhirnya pertanyaan-pertanyaan Mhm. seperti itu muncul, hingga akhirnya saya sadar, oh ternyata yang saya cari di dunia ini tuh ya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita diberkati untuk jadi berkat banyak banyak orang. Tapi tangan saya nggak punya, eh, mungkin saya bukan orang besar yang bisa menolong banyak orang sekaligus. Dan Mhm. gimana ya caranya saya untuk bisa menolong banyak orang dengan tangan saya yang kecil ini ibaratnya. Akhirnya muncullah, kenapa ya kita nggak menciptakan ada win-win solution di mana ketika saya jual barang, oh barang kita uang hasil tersebut bisa kita donasikan juga gitu. Dari situ mulai jualan dulu, dari mulai buku-buku karena kebetulan saya juga suka baca buku.
Ternyata nggak laku. Akhirnya pindah ke Jogja. Kebetulan Jogja kita kenal dengan batik kebaya yang harganya juga cukup murah. Itu saya beli di pasar Beringharjo. Ini kebaya-kebaya bekas. Ada juga kebaya-kebaya yang mungkin punya nenek saya. Kebetulan juga nenek saya pembatik. Akhirnya kita jual. Alhamdulillahnya itu jadi titik di mana Biang Bahagia mulai hidup untuk bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Kayak gitu, Ibu. Oke, so actually itu menarik banget ya gitu. Jadi ternyata saya baru tahu yang tadi Rihan ceritain kalau misalnya awalnya adalah pada saat ulang tahun, terus adiknya apa namanya wishing you all the best gitu dan apa namanya berharap kalau misalnya kakaknya bahagia gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ya tiba-tiba muncul. Iya, Am I happy gitu ya? Apakah saya bahagia dan lain sebagainya? Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan membuat biang bahagia ini sudah bikin kamu bahagia atau tidak? iya, tentunya udah bikin saya bahagia karena mungkin eh, berkat yang bisa saya beri ke banyak orang mungkin gak sebanyak itu, tapi teman-teman Biang Bahagia cukup membantu dengan membeli barang saya dan memang pada dasarnya Biang Bahagia sendiri bagi saya itu adalah tempat merayakan kehidupan, menyelaraskan Hmm. antara ucapan dan juga untuk melakukan kebaikan dan membagikan kebahagiaan itu sendiri. Jadi mungkin karena eh, apa yang saya punya, tujuan hidup saya itu untuk menjadi berkat banyak orang, ketika saya bisa membangun biang bahagia ini sendiri dan bisa membagikan kebahagiaan-kebahagiaan kecil buat orang lain, jadi cukup membuat saya bahagia. Mungkin dari Bu Dini sendiri, mungkin Ibu punya em, ketujuan hidup, makna hidup buat Ibu atau arti kebahagiaan buat Ibu nggak? Ya, wah Kalau boleh itu tahu apa? pertanyaannya pertanyaan luar biasa nih dalam banget. Ya, tentu aja pasti setiap orang itu punya tujuan hidup ya gitu. Saya juga sebenarnya Ria, kenapa why I have to move here gitu ya. Nah, pasti ada hal-hal yang bisa apa namanya? Memang ini adalah sesuatu hal yang memang saya harus lakukan, merasa saya harus lakukan untuk mencapai kebahagiaan gitu. So I put my family as my prioritas gitu seperti itu. Jadi saya meletakkan memang keluarga untuk prioritas utama. Jadi memang pasti ragam setiap orang bahagia itu dengan caranya masing-masing, punya tujuan masing-masing. Yang saya juga merasa adalah saya sepakat sama Rihan adalah ketika melihat orang bahagia itu juga bisa membuat kita lebih bahagia juga ya, karena kita merasa berarti untuk orang lain gitu. Eh, saya juga sama sih seperti itu gitu ya, walaupun memang ada beberapa hal yang saya lakukan untuk filantropi tapi saya pikir bukan untuk konsumsi umum karena hal yang saya lakukan itu tradisional, Ri. Jadi nggak kayak Rihan gitu. Kalau Rihan itu out of the box gitu, makanya memang saya pikir orang-orang harus eh, apa namanya ini hal yang positif untuk di-share dan mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain gitu seperti itu. Dan benar Amin. banget ketika kita ngasih kebahagiaan sama orang, kita juga bakal jauh merasa lebih bahagia gitu. Seperti itu. Nah, so yes gitu ya kalau saya apa namanya apa yang saya lakukan saat ini ada beberapa hal tujuan hidup yang sebetulnya kalau misalnya ditanya apa adalah saya put my prioritas now itu adalah di family di keluarga gitu seperti itu. Rihan juga ya, saya lihat akan Iya, menuju ke sana amin. Ya mungkin karena saya karena sekarang banyak masih spoil masih banyak fresh spoiler graduate. banyak nge-spill apa akun-akun murid saya nih karena saya banyak waktu luang kayaknya Rian gitu Ri gitu but ya oke gitu ya tadi sekilas kalau tentang saya tujuan saya mudah-mudahan sih intinya adalah kita sepakat ya bahwa orang yang apa namanya penting itu adalah bisa bermanfaat untuk orang lain gitu dan dengan memberikan kebermanfaatan
kepada orang lain kita bisa lebih bahagia gitu dan termasuk dengan kegiatan filantropi. So kita back to our focus ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rihan dan saya pikir itu langkah cerdas karena dengan apa yang kamu lakuin itu bisa jadi win-win solution untuk banyak pihak. For yourself, untuk Rihan sendiri, terus untuk yang dikasih barang gitu ya, atau yang dikasih dari hasil filantropi kamu, dan yang beli gitu. Untuk kamu, ya tentu aja dengan berjualan dan mendapatkan keuntungan walaupun memang nggak gede karena sebagian keuntungannya dikasih sama orang lain ya. Tapi kan kebahagiaan Mm-mm. itu bukan hanya tentang materi ya. So, I think kamu juga dapat win-win solution. Dapat win gitu ya, satu win. Terus untuk orang yang beli berarti dapat barang yang insya Allah berkualitas gitu ya. Dan dia juga pasti mikir, oh kalau misalnya beli barang dari Rihan, hasilnya sebagian juga untuk donasi. Berarti sama aja dia bukan hanya dapat barang yang dia suka, tetapi juga bisa berdonasi sama orang lain. Dan tentu saja yang terakhir adalah untuk orang yang dapat donasi itu gitu ya, orang yang kurang beruntung itu. Mm-mm. Dan saya pikir ini kita harus memang take action ke sebanyak-banyaknya di sana supaya kita tahu lah ya orang Indonesia 40% itu masih di bawah garis kemiskinan gitu dan kita juga bukan orang yang serta-merta luar biasa bisa ngasih tangan kita besar gitu untuk memberi sama orang kita kan kecil ya. Apa namanya benar-benar masih kecil gitu tangan untuk bisa ngasih sama orang lain jadi bagus juga nih Ri semuanya dapat gitu semuanya menang semuanya win that's good. Terus Ri selanjutnya kamu kan sekarang itu jadi influencer gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya kamu ngembangin biang bahagia terus juga apakah di masa yang akan datang kamu apa namanya bakar berkolaborasi sama orang untuk bisa ngembangin biang bahagia atau gimana? Ada nggak pernah kepikiran nggak? Terus apa yang udah dilakuin gitu di biang bahagia Tentunya, biar teman-teman tahu? oke. Mungkin uh, next ke depannya bakal ada kolaborasi atau enggak. Tentunya pengen banget. Mungkin juga Bu Dini bisa bergabung membantu nih. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Boleh banget. Uh, Mungkin apa yang sudah dilakukan adalah dari Biang Bahagia sendiri kita membuat kegiatan acara-acara seperti mungkin donasi, bentuknya memang donasi, tapi kadang kita kemas sambil bikin kegiatan di panti atau mungkin juga kita bikin Hmm. biasanya mengadakan acara-acara di panti atau mungkin kita mungkin sekedar kayak membagikan. Jadi memang kita sesuaikan dengan donasi yang terkumpul. Gitu. Mhm. Oh, Mungkin jadi ibu sebenarnya boleh udah banget pernah nanti. ngelakuin donasi ya, Ri? Udah pernah ngelakuin Udah, donasi udah, secara langsung pastinya. Berapa kali itu kira-kira? udah. Itu sekitar mungkin 5 ibu, 5 sampai 6 kali. Mhm. Dan Oh, kebanyakan tapi di untuk kegiatan panti besarnya gitu atau panti jompo atau gimana donasinya? Diserahkan kemana? biasanya kita ada panti, mungkin pantinya panti anak-anak atau mungkin juga kayak sekolah-sekolah tunanetra, tunanetra kayak gitu atau mungkin juga kita bagi-bagi ke eh, apa ya kita sebut apa ya Bu ya? Kalau kita lagi di jalan ketemu mungkin orang lagi bekerja tapi mungkin apa ya Bu? Aku lupa sebutannya. Jadi mungkin bagi-bagi di jalan juga. Tapi memang dipastikan bisa tepat sasaran. Ya, itu memang bagus. Kalau misalnya memang lebih pengen info, pengen pengen bukan info, Mm-mm. pengen improve ya. Jadi memang harus ada apa namanya itu kayak eh, berapa yang diperoleh dengan berapa yang dikeluarkan itu harus transparan gitu. Ya kan, betul nggak? Supaya orang tuh percaya gitu dan Rihan udah bagus banget, udah beberapa kali donasi ke lembaga-lembaga resmi, ke panti gitu ya, panti asuhan gitu dan lain-lain. Saya lihat sih di Biang Bahagia teman-teman kalau misalnya penasaran apa yang udah dilakuin sama Biang Bahagia, itu bisa di Instagramnya Biang Bahagia itu udah ada ribuan orang yang follow ya teman-teman gitu dan mudah-mudahan teman-teman juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan gitu ya untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan kepada sesama gitu seperti itu. Nah, terus sekarang Rihan selain di Biang Bahagia kegiatannya apa, Ri? Saat ini selain di Biang Bahagia, cukup aktif juga Mhm. di beberapa komunitas sosial.
seperti Mhm. Bumi di Hari, lalu juga lagi freelance di wellness community Mel, dan lagi Mhm. intern juga di Iger. Oh, lagi intern juga di Eiger ya. Iya, Saya seneng di tuh sana. Eiger. Aduh, ini harus ada ini ada BA nggak deh? Nggak, saya lihat juga Rihan ini ya, kayak sering banget kayak photoshoot gitu. Itu untuk kegiatan apa, Ri? Itu biasanya kayak endorse kayak gitu-gitu aja, Bu. Seriously? Suka ada Iya, yang endorse? Serius? Gimana iya tuh beberapa mungkin. caranya untuk bisa jadi brand ambassador gitu atau dapat kegiatan-kegiatan endorse itu? Mungkin karena saya sendiri senang banget ya buat foto-foto berpakaian busananya mungkin budaya. Akhirnya dari situ pesona saya mungkin culture. Jadi ketika senang banget buat Good, bisa good. bantu-bantu teman-teman yang Heeh. punya UMKM, teman-teman yang punya Mhm. brandnya mungkin sesuai dengan pesona. Jadi kayak mungkin saya bantu promosi di Instagram saya. Wow, Gitu. oke oke. Itu juga dapat income dong ya kalau dari sana. Berarti banyak banget Ah, nih side untuk hustle-nya Rihan. You should happy, you enggak, should. untuk UMKM nggak ngambil. Jadi kayak udah bantuin aja nggak apa-apa. Karena kita sama-sama lagi berjuang kayak udah yuk. Wow, good 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 Tuh. good good. Aduh, saya jadi ini ya, jadi merasa kayak wah saya hidup eh, apa ya terlampau lebih dulu kali ya. Sangat jadi kayak zaman saya dulu ada apa gitu kayak gitu apa saya yang kuper kok jadi Ibu, kayak ibu kesannya kayak meriah banget gitu maksudnya kayak menyenangkan banget banyak kegiatan-kegiatan positif gitu kayak gitu loh Ri kayak saya ngelihatnya ya mudah-mudahan juga apa teman-teman semua gitu ya di luar sana punya kegiatan-kegiatan yang side hustle yang betul-betul passionate banget untuk teman-teman semua jadi kayak hidup itu bermakna gitu yang happy gitu ya kayak gitu karena saya ngelihat Rihan tuh kayak oh banyak banget aktivitasnya gitu kadang photoshoot lah, punya biang bahagia gitu, intern juga misalnya di apa perusahaan gitu dan lain-lain, Ri gitu. Wow, amazing. eh, karena mungkin masanya ya. Waktu ibu nih, mungkin saya sendiri sebagai sebagai Hmm. siswa lihat ibu yang tiap hari Senin maju ke depan untuk dikasih penghargaan, itu kan mungkin kayak, wah nanti kita bakal kayak gitu gak ya? Jadi, Aduh, Ri, ya I don't know ya, tapi maksudnya kayak ya itulah maksudnya kayak ya saya nggak tahu juga gitu. Mungkin memang ya eh, memang semuanya nggak keberuntungan juga ya, pasti karena kita effort juga gitu ya. Bener nggak sih? Percaya kan iya, kalau misalnya kita effort juga selain memang tapi saya percaya tangan Tuhan itu eh, mengambil andil yang sangat besar gitu buat apa yang terjadi di hidup saya Ri gitu. Jadi ya saya bersyukurlah alhamdulillah gitu di titik itu. But kalau misalnya dibandingkan dengan saya lihat banyak anak muda yang bisa berprestasi gitu, terus juga punya banyak kegiatan, terus menginspirasi. Saya jadi sometimes mikir kayak, ya saya ketuaan deh gitu ya. Saya kok dulu nggak kepikiran gitu sih. nggak ada, nggak ibu walaupun mungkin kerasa ketuaan, tapi nggak apa kita bisa tetap mulai dari sekarang kok Bu. Mhm. Kita bisa Mudah-mudahan ya. berkolaborasi dan tetap meriah. Iya, benar mudah-mudahan. Saya juga berpikir kayak gitu sih. Aduh, kayak pengen juga ya gitu. Misalnya kayak ikut di Biang Bahagia gitu. Cuman memang belum kepikiran kayaknya kira-kira saya mau jualan apa. Tapi ya mudah-mudahan karena ya semuanya sekarang itu kan serba teknologi ya, number one gitu. Jadi orang jualan gak harus punya toko gitu, di mana aja bisa jualan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan bisa membantu Rihan ke depannya gitu. Amin. Eh, Itu dari ibu semua hal gitu yang Rihan rasakan, apakah pernah merasa burnout gitu, merasa oh my God, it's too much gitu, aku overwhelming nih gitu. Pernah nggak? Atau misalnya fine-fine aja dan enjoy-enjoy aja? sejauh ini selalu merasa enjoy, selalu merasa bahagia untuk menjalani apa yang dilakukan. Karena mungkin dari untuk yang bahagia sendiri karena memang di awal disebutkan ini adalah tempat merayakan kehidupan saya, Mhm. jadi sangat menyenangkan dan mungkin
selalu mengambil keputusan untuk mengambil hal-hal yang memang aku bisa bertumbuh walaupun di zona nyaman. Good. Bertumbuh walaupun di zona nyaman. Good, good, good. Ya, Rihan, saya benar-benar kayak takjub ya pas dengar kata-kata ini tempat saya merayakan kehidupan gitu. It means like yang kamu lakuin itu adalah apa yang bikin kamu happy gitu. Dan saya senang karena eh, yang bikin kamu happy itu adalah kamu bisa membahagiakan orang lain. Jadi ini sangat menginspirasi banget, Ri, seriously gitu. Mudah-mudahan saya berharap Aduh. banyak Gen Z, banyak teman-teman lain, atau misalnya milenial seperti saya yang ya mudah-mudahan terinspirasi gitu. Karena dengan banyak orang yang from small steps gitu ya, ketika banyak orang yang melakukan walaupun kecil akan menjadi gede juga dampaknya, Ri. Oke, nah mungkin eh, hal-hal small step Hmm. itu tuh dari ibu sendiri gimana sih Hmm. biar kita bisa konsisten dan bisa berani mengambil langkah kecil dan terus berjalan dengan langkah kecil itu? Apa mungkin ibu menemukan solusinya? Karena mungkin sejauh ini karena masih ibu punya pengalaman yang lebih jauh, mungkin tantangan yang lebih hebat juga, bisa kasih tips-tips buat saya nih. Iya, because the first thing you should know adalah apa yang kamu lakuin itu adalah kamu yakin udah in a good track gitu, udah di hal yang bagus gitu. Terus yang kedua adalah yang pokoknya yang harus ketika kamu mau jalan sesuatu hal gitu ya, mau ngejalanin apapun itu, kamu harus yakin apa yang kamu lakukan itu adalah udah in uh, right track gitu, di jalan yang benar gitu. Itu yang harus dulu kamu punya. Terus yang kedua adalah ketika kamu udah yakin itu, just go ahead. Saya pikir jangan melihat kanan kiri apa orang misalnya ngomong bagaimana, tergantung ya kan orang itu ada banyak. Ada yang bisa ngasih improvement buat kamu lewat saran yang membangun atau misalnya yang sebaliknya. Nah, kita lihat orang-orang yang punya saran yang membangun gitu. Jadi menurut saya ketika kamu udah tahu kamu benar, banyak yang support dalam artian kan support itu bukan hanya materi ya, tetapi dengan misalnya kayak dengan follower kamu follow kamu gitu, terus juga dengan banyak yang mereka katakan misalnya itu menurut saya udah support juga Ri gitu. Jadi just go ahead, maju aja terus gitu. Dan mungkin sekarang itu memang tantangannya adalah kamu banyak aktivitas ya sehingga biang bahagia itu one on off. Nah, caranya adalah memang ketika kamu udah siap, kamu bisa membuka supaya bisa lebih banyak orang yang involved gitu di biang bahagia, orang-orang yang memang trustful juga yang terpercaya supaya kegiatan ini tuh bukan cuman Rihan aja gitu, tetapi biang bahagia yang isinya orang-orang yang peduli gitu dengan Rihan jadi founder, terus kalian bersama majuin biang bahagia untuk bisa ngasih impact yang lebih gede gitu sama orang lain. I think that's will be better ke depannya. Gitu Ri, gitu. Oh, Saya senang sekali pikir. berasa punya mentor. Wah, kalau mentor enggak sih, karena eh, to be honest kan saya juga maksudnya kayak nggak punya pengalaman gitu ya, tapi cuman kayak just idea aja gitu. Mungkin itu salah satu hal yang bisa Rihan pertimbangkan ke depannya kayak gimana. Gitu, Ri. Makasih, So, Ibu. sama-sama Rihan. Mungkin the last ya, the last, but Mm-mm. ya Rihan, you can ask me gitu as well. Terserah mau nanya apa, tapi ini pertanyaan saya terakhir untuk Rihan adalah bukan pertanyaan sih sebetulnya. So, apa yang eh, apa namanya ekspektasi kamu gitu ya untuk teman-teman Gen Z di luar sana gitu kan? Gen Z itu saya pikir adalah generasi yang spesial karena begitu banyak talent gitu ya, tapi eh, apa namanya on the other hand juga generasi yang mungkin agak sedikit sedikit fragile ya, because dengan banyak hal apa namanya ketersediaan teknologi dan lain sebagainya gitu ya mungkin agak berbeda dengan milenial bahkan dengan ya pasti jauh kalau misalnya dengan baby boomer. So I think banyak hal lah yang maksudnya super multi talented gitu Gen Z itu. Apa pesan seorang Rihan gitu untuk teman-teman Gen Z
milenial atau mungkin milenial gitu yang di atas Rihan di luar sana? Em, jangan pernah takut sama bayangan, Mhm. maju terus, karena mungkin kalau kita tidak menentukan nih, kalau kita nggak maju, kita cuma bisa merasa penyesalan, dan penyesalan itu lebih menyakitkan daripada kegagalan. Ketika kita merasa mundur, ditakutin oleh bayang-bayang, bayangan itu abu-abu, kita nggak akan pernah menemukan jawaban gagal atau berhasil. Tapi ketika kita menyerah di awal, yang kita tahu itu udah gagal. Jadi apapun itu terus maju, dan ya udah, merasa menyesal itu adalah hal yang paling menakutkan dan menyakitkan dibanding kegagalan itu sendiri. Mungkin itu dari Wow. aku, dan mungkin aku boleh ke ibu nih. Dari ibu Jangan sendiri, susah-susah. Mhm. jangan suka. Ini cukup sederhana. Apa sih yang sebenarnya ibu harapkan untuk eh, Gen Z ini, apalagi ibu udah yang tadi dari awal ibu udah mengalami banyak banget fase-fase kehidupan, fase-fase tantangan, kita yang mungkin butuh arah, boleh mungkin ibu sampaikan sepatah dua patah kata, dan buat millennials ini sendiri nih, kata ibu, kita tuh Gen Z lagi ada di fase Maria, tapi kak, apa ibu sendiri merasa, oh aku bisa membuat fase, aku mungkin udah telat, tapi apakah bisa kembali meriah? Itu sih, Bu. Wow, pertanyaannya, kamu tuh selalu punya pertanyaan yang apa namanya sulit untuk dijawab ya. Tapi eh, why not gitu ya kita coba. Maksudnya karena penuh dengan apa yang harus apa nih yang benar-benar gitu apa namanya kita harus kenal diri kita sendiri untuk bisa jawab pertanyaan kamu. That's the point ya. Jadi yang pertama adalah kalau saya sih ya harapan gitu ekspektasi saya untuk Gen Z adalah don't waste your time, make yourself useful gitu ya buat diri kamu sendiri, buat orang lain, be happy untuk diri kamu sendiri dan uh, untuk orang lain gitu ya. Ternyata saya pikir banyak hal yang positif. That's why saya memang pengen orang-orang dengar gitu ya. Dengan podcast ini, dengan apa yang kita obrolin, bahwa banyak hal yang bisa menginspirasi Ri gitu. Jadi saya bangga sekali apa namanya knowing you as a person, as actually dulu my student dan sekarang as a personal gitu ya, saya merasa bangga sekali karena apa yang udah kamu lakukan itu sangat bermanfaat dan menginspirasi orang lain dan saya justru berekspektasi banyak orang-orang, banyak Gen Z yang bisa terinspirasi dengan apa yang kamu lakuin. Dan saya yakin banyak juga Gen Z yang punya inspirasi yang lain yang mungkin kita bisa cek ya, saya nggak tahu gitu ya, tapi saya pikir hebat sekali ya generasi ini luar biasa gitu. Terus untuk milenial ya saya pikir why not gitu. That's why saya bilang ya kalau misalnya memang nanti ada waktu dan insya Allah memang sepertinya waktu ada ya tinggal effort dan apa namanya keyakinan gitu niat. Why not? Memang kita eh, cooperate ya, kita bekerja sama gitu. Why not, Ri? Gitu kita bekerja sama supaya memang bisa lebih membawa banyak kebermanfaatan untuk orang lain, untuk sesama kita. Kita tuh di dunia ini memang dengan tugasnya masing-masing, dengan porsinya masing-masing yang nggak bisa sama dengan orang lain. Jangan compare diri kamu dengan orang lain, tapi apa yang bisa kita lakukan buat orang lain gitu seperti itu. Dan eh, tetap ya harus bahagia dan bahagia itu adalah pilihan. Gitu, Ri. Oke ya, mudah-mudahan Ibu, apa namanya teman-teman juga suka apa yang kita diskusikan di sini. Nanti tentu aja bakal di-share pertama eh, linknya apa link ya namanya linknya Instagramnya Rihan terus juga Biang Bahagia. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau misalnya berminat untuk tahu apapun dan alhamdulillah syukurnya kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk menjadi donatur di Biang Bahagia nanti kita cantumkan ya Ria. boleh Ibu, terima kasih banyak.
Ya, mudah-mudahan Biang Bahagia lebih aktif ke depannya, lebih banyak yang bisa dilakukan, dan juga ya tetap meriahkan dirimu, diri teman-teman masing-masing, tentu saja dengan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang positif, spread love terus gitu ya, menyebarkan kebahagiaan dan kebaikan, berbahagia juga. Sehat-sehat terus, Ri. Oke, Ibu, kita terima tutup kasih dulu. sudah jadi guru yang hebat. Terima Mudah-mudahan, kasih. amin. Dadah, Rihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.